Hai Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya dengan Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen supaya saya semakin semangat untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi kita semua. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Kuy! Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana melatih kemampuan memecahkan masalah dari cerita-cerita sehari-hari di kehidupan kita, ya, dengan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kita akan coba menjawab secara bersama-sama ya. Oke. Oke, langsung saja ya. Next, soal pertama. Diketahui suhu di suatu ruangan ber-AC adalah 17 derajat Celcius. Jika suhu di tempat penyimpanan daging 22 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di ruangan ber-AC, berapakah suhu di tempat penyimpanan daging? Nah, mula-mula suhunya adalah 17 derajat Celcius. Ini di ruangan ber-AC. Nah, lalu jika suhu di tempat penyimpanan daging itu 22 lebih rendah dari suhu di ruangan ber-AC, ya kan? Berarti lebih rendah. Artinya apa? Kita kurangkan dong ya. Kurangkan 22 derajat Celcius. Ingat, kira-kira berapa hasil akhirnya? Berarti kalau kita menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, 17 ini operasi hitung depannya pasti plus ya. Lalu 22 ini adalah minus atau negatif. Nah, kita tahu 22 itu lebih besar dari 17. Oke, 22, sorry, ini saya perbaiki dulu. 22 itu lebih besar dari 17. Berarti karena 22 lebih besar dari 17 dan operasi hitung depan 22 itu adalah negatif, berarti hasilnya akhirnya negatif. Karena ini plus dan minus, berarti kita cari selisihnya. 22 dengan 17 selisihnya adalah 5. Jadi di tempat penyimpanan daging suhunya adalah sebesar minus 5 derajat Celcius. Oke. Nah, soal berikutnya. Kita coba soal berikutnya ya. Nah, ini tentang permainan time zone. Siapa nih yang suka bermain di time zone? Oke. Kita coba cek ya. Di sebuah permainan lempar bola di time zone, jika bola jatuh di lubang merah mempunyai poin minus 2. Jatuh di lubang kuning poin 6. Kita tulis dulu ya. Jadi jika bola itu jatuh di lubang merah, tulis merah, maka dia minus 2 poinnya. Kalau dia jatuh di lubang kuning, maka poinnya adalah 6. Oke. Dan jatuh di lubang hijau, maka poinnya adalah 3. Seorang anak melempar bola sebanyak 15 kali. Oke, 15 kali. Kita catat ya. Di sini 15 kali. Ternyata masuk lubang merah 4 kali. Oke, merah 4 kali. 4 kali. Ini kita tulis merah. Nah, karena poinnya minus 2, berarti kita kalikan dong. Kali minus 2. Ingat, perkalian negatif plus kali minus adalah minus ya. 4 kali minus 2 adalah minus 8. Oke. Nah, lubang kuning. Lubang kuning sebanyak 5 kali. Berarti 5 dikali 6 poinnya ya. Yang kuning. Oke, 30. Lalu dan sisanya lubang hijau. Oke, 4 tambah 5 itu 9. Kira-kira kurang berapa? Ya, tinggal 15 kurang 9. Jawabannya adalah 6. Berarti yang lubang hijau dia bisa melempar sebanyak 6 kali dengan dikalikan poin 3. Oke, 6 kali 3 adalah 18. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Oke, minus 8 tambah 30. Minus tambah 30. Berarti 30 lebih besar dari 8. Berarti selisih 38 adalah berapa? 22. Lalu 22, oke. Di sini 22. Kemudian 22 tambah 18, 8 tambah 2, 10. 1, 1 tambah 2, 3 tambah 1 lagi 4. Oke, jadi poinnya yang diperoleh oleh anak tersebut adalah 40. Gitu ya. Oke. Thank you. Yuk kita di soal berikutnya. Soal nomor 3.
Acara kuis di salah satu TV di Indonesia mempunyai aturan jika seorang peserta bisa menjawab dengan benar mendapat hadiah sebesar 75.000. Oke. Nah, dan jika menjawab benar untuk pertanyaan berikutnya mendapat hadiah 2 kali dari hadiah sebelumnya. Oke, jadi misalnya nih dia bisa menjawab pertanyaan pertama. Dia dapat hadiah 75.000. Oke. 75.000. Pertanyaan pertama. Nah, jika dia bisa menjawab pertanyaan kedua, maka 2 kali dari pertanyaan hadiah sebelumnya. Oke. Itu berarti 2 dikali 75.000 jawabannya ya. 2 dikali 75.000. Jawabannya adalah 150.000 ya. Oke, 150.000. Nah, 2 kali dari hadiah sebelumnya. Berapakah hadiah yang diperoleh seorang peserta jika dia bisa menjawab 8 pertanyaan? Oke, 8 pertanyaan. Kita lanjut ya berarti. Pertanyaan ketiga. 3 kali 150.000 dong. Kan sebelumnya. Ya. 3 kali 150 adalah 450.000. Oke. Pertanyaan keempat. Ya. 4. Salah kita ya. Kita harusnya 2 kali ya, 2 kali dari hadiah sebelumnya. Kita hapus ini, bukannya 450.000 berarti 2 kali 150 adalah 300.000 ya. Oke, 300.000. Sekarang ini 2 kali dari 300.000. Nah, berapa? Ya, ini 300.000 ya, 600.000. Oke, 100.000. Oke, saya tulis di sini. Sekarang pertanyaan kelima. Yang kelima berarti 2 kali 600.000. Betul ya. 600.000 jawabannya adalah 1.200.000. Oke. 1.200.000. Terus pertanyaan ke-6. 2 kali 1.200.000. Oke. Hasilnya adalah berapa? Yes, 2.400.000. Oke. Nah, pertanyaan ke-7. Oke. Yang ke-7 2 kali dari 2.400.000. Oke. Jawabannya adalah 4.800.000. 4.800.000. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, dia bisa menjawab 8 pertanyaan. Berarti 2 dikali 4.800.000. Berapakah uang yang diperoleh peserta tersebut? Jawabannya adalah 9.600.000 rupiah. Jadi inilah hadiah yang bisa dia bawa pulang. Oke, 9.600.000 rupiah. Oke, gitu ya. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Masih ada 2 pertanyaan ya. Teguh menerima uang jajan sebesar 500.000. Pasti setiap kita menerima uang jajan ya, kalau kamu sudah sekolah dari orang tuanya. Nah, ini contoh kejadian dari Teguh ya. Uang tersebut adalah untuk uang jajan selama 2 minggu. Jika Teguh bersekolah di hari Senin Jumat saja, Senin sampai Jumat maksudnya, berarti berapa hari tuh? Oke, jadi 500.000 ini ceritanya kita tulis dulu untuk 2 minggu. Oke, uang jajan untuk 2 minggu. 2 minggu berapa hari? 1 minggu 7 hari, 2 minggu berarti 14 hari. Nah, tapi di sini diceritakan bahwa Teguh itu bersekolah dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu berapa hari sih? Senin sampai Jumat itu 5 hari. Oke, terdiri dari 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Betul ya? 5 hari. Nah, berapakah sisa uang Teguh jika dia membelanjakan sebesar 45.000 setiap harinya? Gimana tuh? 5 hari berarti karena 2 minggu kita kalikan 2. 2 kali 5 hari berarti 10 hari. Nah, itu diceritakan setiap harinya dia belanja 45.000 berarti 45.000 ya. 45.000 betul ya, dikalikan 10 hari. Jawabannya adalah 450
Nah, pertanyaan berikutnya, berapa sisa uang Teguh? Sisa uang awalnya adalah, uang awalnya dia adalah 500.000, berarti 500.000 dikurang 450.000. Berapakah sisa uang dari Teguh ini? Ya, betul. Jawabannya adalah ini 45.000 ya. 50.000 sisanya. Gitu ya caranya. Jadi kita baca secara perlahan-lahan menemukan kata kunci ya. Uang awalnya 500.000 ya, untuk 2 minggu. Di sini ada kuncinya, oke. Kemudian ingat dia si Teguh ini bersekolah dari Senin sampai Jumat. Lalu jika setiap harinya selama di sekolah membelanjakan 45.000, berapa sisanya? Gitu ya. Oke. Soal terakhir. Kita lihat soal terakhir. Nah, Raja adalah seorang YouTuber terkenal. Tapi karena sering membuat konten prank yang tidak bermanfaat, maka subscribersnya turun secara drastis. Wah, kasihan sekali ya si Raja ini. Nah, dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan sebanyak 200 subscriber. Oke, kata kuncinya di sini 4 bulan. Ya, Raja kehilangan 200. Oke, 4 bulan. Oke, dia kehilangan 200 subscriber. Kita tulis subs saja ya. Subscriber. Nah, berkurang dalam jumlah yang sama, berarti sama selama 4 bulan. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Karena jumlahnya sama dalam waktu 4 bulan, kita tinggal bagi saja ya. 200 dibagi 4. Berapakah jawabannya? Coba hitung dengan menggunakan pembagian hitung panjang. Oke, seperti ini. 2 tidak bisa dibagi 4, jadi kita harus combine angka. Jadi 20 bagi 4 jumlahnya 5. Nah, kalau kamu mau lebih detail, saya pernah membuat video di bagian short bagaimana membagi 3 angka dengan 1. 5 kali 4 hasilnya 20. Lalu kita minus, ini 0. Karena di sini ada sisa 0, kita tulis naik ke atas ini. Oke. Karena 0 bagi 4 hasilnya 0. 0 kali 4 0. Oke. Jadi hasilnya adalah 50 subscribers yang hilang setiap bulannya. Oke, sekian dulu bagaimana kita belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep bilangan bulat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.